Perkenalkan, nama saya Mitri Amanda dengan NIM 85608689. Saya Rosita dengan NIM 8560875546. Perkenalkan, saya Elin Pusdita dengan NIM 85608686. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwarni dengan NIM 85608691. Perkenalkan, nama saya Fatma Fitri Ilahi dengan NIM 8560866917. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan praktikum 3 modul 1, yakni pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, kita masuki pada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya adalah memahami proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terus mengamati perubahan fisik dan biologis pada makhluk hidup, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, memahami mekanisme perkembangbiakan makhluk hidup, dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan observasi, analisis, dan interpretasi data. Nah, di sini kami mengamati bunga kembang sepatu sebagai praktikum kami. Nah, ini adalah sistem organ tumbuhannya, yakni ada bunga, terus mahkota, kelopak, tangkai putih, putik, dan benang sari. Nah, ini bisa dilihat ya keaslian bunga kembang sepatunya, berwarna apa, bentuknya seperti apa, dan warnanya apa aja. Terus ini memasuki proses mengamati bunga kembang sepatu. Nah, pertama-tama siapkan alat dan bahannya, yakni bunga kembang sepatu dan silet 1 buah. Nah, di sini proses cara kerjanya. Pertama-tama, amatilah bagian-bagian bunga tanpa merusaknya. Terus, kalian perhatikan bagian kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunganya. Sebelum melakukan pengamatan, kalian harus menyiapkan lembar pengamatan. Selanjutnya, amati bagian kelopaknya. Catatlah bentuk dan warna kelopak yang sudah diamati ke dalam lembar pengamatan. Kemudian, amati pula mahkota bunganya. Catat bentuk dan warnanya di lembar pengamatan. Terus untuk mengamati benang sari, kalian harus menyingkirkan bagian mahkota bunga. Terus hitunglah jumlah bunga benang sari yang ada. Apakah benang sari melekat pada mahkota bunga? Terus catatlah hasil pengamatan di lembar pengamatan. Nah, kemudian amatilah bagian kepala sari. Apakah Anda melihat adanya serbuk sari yang bentuknya mirip debu pada kepala sari? Nah, selanjutnya amatilah bagian putik yang biasanya terletak di bagian tengah bunga. Nah, seterusnya catatlah bagaimana bentuk putik bunga tersebut dan seperti apa. Perhatikan bagian ovarium, tangkai putik, dan kepala putiknya. Nah, di sini kami memilah yang mana bagian struktur kelopak bunga dan bagian-bagian lainnya. Struktur kelopak bunga kembang sepatu atau spal adalah bagian luar yang melindungi bunga, terdiri dari 5 kelopak yang tebal dan berwarna hijau. Bentuk dan penjelasan, kelopak bunga kembang sepatu memiliki bentuk oval dan tebal, berfungsi sebagai pelindung bunga sebelum mekar. Kelopak ini juga membantu menjaga kelembapan dan melindungi bunga dari kerusakan. Kesimpulannya, kelopak bunga kembang sepatu adalah struktur penting yang melindungi bunga dan membantu menjaga kesehatannya. Dengan memahami struktur dan fungsi kelopak ini, kami dapat memahami kompleksitas bunga kembang sepatu. Nah, untuk selanjutnya ini yakni struktur mahkota bunga kembang sepatu. Mahkota bunga kembang sepatu atau petal adalah bagian dalam yang berwarna dan menarik serangga, terdiri dari 5 mahkota yang lebar dan berwarna merah dari praktikum kami. Bentuk dan penjelasannya ini, mahkota bunga kembang sepatu memiliki bentuk yang lebar dan melengkung, berfungsi sebagai penarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Warna merah yang cerah dan bentuk yang menarik membuat mahkota ini sangat efektif dalam menarik serangga. Jadi kami menyimpulkan bahwa mahkota bunga kembang sepatu ini adalah struktur penting yang membantu proses penyerbukan dan membuat bunga lebih menarik. Dengan memahami struktur dan fungsi mahkota, kami dapat lebih menghargai kompleksitas dan keindahan bunga kembang sepatu. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa bunga kembang sepatu memiliki struktur
melibatkan ekstraksi antara benang sari dan putik.